David membantu Charles memasukkan tubuh Rachel ke bagian belakang mobil dan menutupi tubuhnya dengan kantong sampah. Setelah meninggalkan mobil di tempat di mana akhirnya ditemukan, mereka membawa jenazahnya ke jembatan dan membuangnya ke dalam sungai. Oh, hey there! Welcome back to my channel. Bersama aku, Rizky Santoso, dan di Restory kali ini kita akan membahas sebuah kasus dari Rachel Anderson yang pada tahun 2010 lalu dinyatakan menghilang secara misterius. Dan kemudian, setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus hilangnya Rachel Anderson, mereka menaruh kecurigaan kepada mantan suami dari Rachel Anderson, yaitu Charles Chapun, bahwa dia adalah dalang di balik hilangnya Rachel Anderson. Oke, interesting. Gimana? Kalian udah penasaran sama jalan ceritanya? Oh, tapi tunggu dulu. Sebelum kita melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe terlebih dahulu, agar channel ini bisa berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Udah subscribe? Kalau udah subscribe, langsung aja kita masuk ke TKP. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where We were just friends from the get-go. She was just spunky and fun, and she just loved to laugh. She was my hero. She was my everything. She just had a really fun spirit about her. Rachel Anderson lahir di kota Clarkson, Washington pada bulan Juni 1969. Wanita berusia 40 tahun itu adalah seorang ibu dari 2 orang putra dan 2 orang putri. Menurut data, di usianya yang sudah 40 tahun, dia tercatat sudah menikah sebanyak 4 kali, di mana pernikahan terakhirnya dilangsungkan pada bulan September 2009 dengan seorang pria yang bernama Charles Chapun. Tapi sayangnya, pernikahan mereka hanya bertahan 3 bulan saja, di mana pada bulan Desember tahun 2009, Rachel menggugat cerai suaminya Charles Chapun karena Charles Chapun melakukan tindakan KDRT terhadap Rachel dengan cara mencekik leher dari Rachel. Setelah menggugat cerai suaminya, bukannya hidup Rachel menjadi lebih tenang, tapi hidupnya malah dipenuhi dengan rasa kekhawatiran dan juga rasa ketakutan karena dia seringkali mendapatkan beberapa teror misterius, seperti dia seringkali mendapatkan telepon misterius yang isinya melecehkan Rachel secara verbal. Dia juga mengaku seringkali dibuntuti, dan yang paling parah, mobilnya beberapa kali dirusak oleh orang yang misterius. Bahkan saking takutnya Rachel saat itu, dia sampai membawa senjata api kemanapun dia pergi. Strange, unsettling things were happening to Rachel. She told her friends someone was stalking her. We were talking late at night, and she got real panicked, and she said, "I think there's somebody outside." And then came a rash of disturbing phone calls. No caller ID, disguised voices. It's funny. You just don't get it. Merasa sudah muak dengan teror yang didapatkannya, pada tanggal 16 April, tepatnya sebelum jam 7 malam, dia melapor ke kantor Sheriff Assotin County mengenai kasus penguntitan dan kasus teror yang dia alami. Setelah menceritakan kronologi kejadiannya, kemudian pihak kepolisian menyimpulkan bahwa mungkin dalang dibalik teror yang dialami Anderson ini adalah mantan suaminya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Charles Chapun. Mungkin Chapun masih terlalu cinta kepada istrinya, atau mungkin dia terobsesi dengan istrinya dan dia masih tidak terima karena Rachel menggugat cerai dirinya adalah alasan dari Charles Chapun melakukan tindakan teror kepada Rachel Anderson. Karena kalau dilihat dari latar belakangnya, Charles Chapun mempunyai catatan kriminal yang tidak main-main, di mana dia pernah melakukan penyerangan dan percobaan perampokan bersenjata pada tahun 1985.
Kapten Dane Hall yang menangani kasus penguntitan ini menyarankan agar Rachel tenang dan sabar menunggu kepolisian untuk mengurus kasus ini. Dan polisi juga menyarankan agar Rachel tidak menghubungi Capone secara langsung karena Capone bisa saja melakukan kekerasan kepadanya. Tapi sayangnya Rachel seolah lupa dengan saran yang diberikan oleh Kapten Dane Hall tadi, karena dia malah pergi ke tempat bisnis dari Capone, atau yang lebih tepatnya kita bisa bilang itu adalah bengkel milik Charles Capone, untuk memperbaiki mobilnya yang sedang bermasalah saat itu. Tapi karena Capone saat itu sedang sibuk untuk memperbaiki mobil-mobil yang lainnya, dan pada saat itu Rachel juga terburu-buru untuk pergi, jadi Capone menyuruh Rachel untuk membawa mobil GMC Yukon yang saat itu berada di bengkel dari Charles Capone. Terakhir kali ada yang mendengar kabar darinya adalah saat dia menelpon salah satu mantan suaminya 1 jam kemudian. Rachel mengatakan bahwa dia perlu berbicara dengan suaminya tentang sesuatu. Dia mencoba beberapa kali untuk menelepon suaminya, tetapi teleponnya tidak terjawab dan langsung teralihkan ke voicemail. Dan itu adalah kali terakhir dia terdengar sebelum dia dinyatakan hilang. Setelah beberapa hari, putri Rachel yang khawatir karena tidak pernah mendengar kabar dari ibunya langsung melapor ke polisi. Dan setelah polisi menerima laporan dari putri Rachel, mereka langsung melakukan penyelidikan secara ekstensif. Dan pada tanggal 21 April, mobil yang digunakan oleh Rachel ditemukan di daerah Lewington, Idaho, dengan ponsel dan juga dompet di dalamnya. Ingat kan saat Rachel diminta untuk memakai mobil GMC Yukon oleh Capone? Nah, itu adalah mobil yang sama yang ditemukan oleh polisi pada saat itu. Segera, pihak polisian pun langsung menjatuhkan kecurigaannya kepada Charles Capone karena sebelumnya Rachel juga pernah melaporkan kasus teror yang dicurigai dalangnya adalah Charles Capone. Sehari setelah penemuan mobil GMC Yukon tadi, polisi yang sudah mengantongi surat perintah penggeledahan langsung menuju ke tempat bisnis dari Charles Capone untuk meminta keterangan sekaligus menggeledah tempat itu. Ketika Capone diinterogasi oleh polisi, dia membenarkan kalau Rachel benar berada di garasinya pada tanggal 16 April. Tapi setelah itu dia bilang kalau Rachel pergi bersama seorang pria yang bernama Vince. Ketika dia ditanyai tentang kasus teror telepon yang dialami oleh Rachel, dia juga mengaku bahwa dia adalah orang di balik kasus teror tersebut. Tapi dia menyangkal bahwa dia terlibat dalam kasus hilangnya Rachel Ederson. Dan akhirnya dia ditangkap polisi karena mengaku bersalah atas kepemilikan senjata api yang melanggar hukum, bukan karena dia terlibat dengan kasus hilangnya Rachel Ederson. Charles Capone pun dijatuhi hukuman 33 bulan hukuman penjara pada bulan Mei 2010. Keluarga dari Rachel pun mulai putus asa karena kasus dari hilangnya ibu mereka tidak kunjung menemui titik terang. Two Moscow men are in jail tonight, charged with the murder of a missing Clarkston woman. Detectives believe that Charles Capone and David Stone killed Rachel Anderson in 2010. Capone is Anderson's husband, and her body has not yet been found. Setelah 3 tahun tanpa adanya kejelasan dari kasus hilangnya Rachel Ederson, sebuah titik terang pun mulai terlihat saat Charles Capone dan temannya David Stone ditangkap sehubungan dengan kasus pembunuhan Rachel Ederson. Pihak kepolisian percaya bahwa Charles Capone adalah orang yang membunuh Rachel Ederson dan David Stone adalah orang yang membantu Charles Capone untuk menghilangkan badan dari Rachel Ederson. Saat itu, sebuah fakta yang mengejutkan terungkap bahwa
mereka memiliki perjanjian untuk saling membunuh istri mereka satu sama lain. Bukti pernyataan ini didapatkan dari seorang rekan dari David yang bernama Christopher Porter yang saat itu diminta oleh David untuk membunuh istrinya demi uang 10.000 US dollar. David menyebut bahwa istrinya memiliki polis asuransi yang besar saat itu. Saat itu, Porter menolak tawaran dari David dan pada bulan Maret tahun 2010, sebulan sebelum hilangnya Rachel, David memberitahu kepada Porter bahwa dia dan juga Chapon telah memiliki rencana untuk membunuh istri satu sama lain. Penyidik juga mendapatkan laporan dari Kepolisian Negara Bagian Idaho pada bulan Mei bahwa saat penyelidikan dilakukan, mereka menemukan bercak darah manusia di barang-barang yang berada di dalam mobil Yukon. Setelah itu, penyidik meminta David dan juga Chapon untuk melakukan tes DNA. Dan hasilnya, laboratorium mengkonfirmasi bahwa adanya DNA dari Chapon dan juga Ederson di sebuah sarung tangan yang berada di dalam mobil tersebut. And investigators say even without Rachel's body, they still have a very strong case, including Capone's and Stone's DNA that was found on a piece of latex glove inside Rachel's SUV. Their next court appearance set for next week. In the studio, Annie Bishop, KXLY4 HD News. Pengadilan atas kematian Rachel Ederson pun dimulai dengan Charles Chapon dan juga David Stone sebagai tersangka. Selama persidangan, banyak sekali hal-hal yang mengejutkan terjadi, seperti David Stone yang tiba-tiba mengaku bersalah dan berbalik melawan Charles Chapon. Dia mengatakan sebuah pembelaan, di mana saat dia melihat Chapon mencekik leher dari Rachel, sebetulnya dia tidak ingin ikut campur. Tapi dia mengatakan bahwa Chapon mengancam jika David tidak mau membantunya, dia tidak akan segan-segan untuk melukai keluarga dari David. David membantu Charles memasukkan tubuh Rachel ke bagian belakang mobil dan menutupi tubuhnya dengan kantung sampah. Setelah meninggalkan mobil di tempat di mana akhirnya ditemukan, mereka membawa jenazahnya ke jembatan dan membuangnya ke dalam sungai. David juga mengatakan mereka membebani tubuh itu dengan rantai yang cukup berat sehingga mayatnya tidak bisa mengambang ke permukaan. Sebuah kesaksian juga datang dari narapidana yang satu sel dengan Chapon. Dia bersaksi bahwa dia mendengar David mengatakan Rachel tidak akan pernah ditemukan dan Rachel sudah dikuburkan sangat dalam sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menemukan Rachel. Selain itu, seekor anjing K9 yang ditugaskan untuk mencari bukti-bukti yang lainnya mendeteksi pembusukan di dalam mobil yang dikendarai oleh Rachel. Police arrested Capone on an assault charge stemming from an incident with Rachel months earlier, but couldn't find enough to charge him with murder. That was until Capone started talking to other inmates in jail. Court documents show Capone told them police would never find Rachel's body. Investigators say he also detailed how he would dispose of a body. Kalau menurutku, Charles Chapon ini adalah seorang psikopat. Karena jika dilihat dari sikapnya saat berada di dalam penjara, dia seringkali menyebutkan caranya untuk membunuh Rachel dengan ekspresi yang tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Gila kan dia? Dan akhirnya, pada bulan September 2014, Charles Chapon dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dijatuhi dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dia menerima tambahan 20 tahun setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan tidak melaporkan kematian kepada penegak hukum. Dan David mengaku bersalah karena tidak melaporkan mayat kepada pihak berwenang dan dia dijatuhi hukuman 3 hingga 7 tahun penjara. Charles Chapon tetap mempertahankan ketidakbersalahannya selama periode ini. Dan pada tahun 2018, dia sempat mengajukan banding ke pengadilan, tetapi pengadilan langsung menolak banding tersebut. Dan saat ini, dia tetap mendekam di penjara yang berada di daerah Idaho. Sampai saat ini, jasad dari Rachel Ederson tidak pernah ditemukan.
We were just friends from the get-go. She was just spunky and fun, and she just loved to laugh. She was my hero. She was my everything. She just had a really fun spirit about her. She raised us, gave us everything we needed, taught us everything we needed to know. Oke lah teman-teman, itu dia pembahasan dari kasus kematian Rachel Anderson. Sekian dari Ricky Santoso kali ini. Seperti biasa, jika aku ada kesalahan, kalian bisa mengkoreksi kesalahan tersebut di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Ricky Santoso. Oke lah, Rizky Santoso pamit. See you in the next video. Leave the world around